Oh iya sih, emang make rasi bintang buat tahu kepribadian seseorang, sifat seseorang, terus nentuin hari baik. Itu tuh masih dipakai sama rakyat Cina kuno. Kepribadian Begini. Nah, itu semester 1 itu kayak ada teori Gordon Allport. Gordon Allport itu. Nah, Gordon Allport itu kayak ada struktur kepribadiannya tuh di sini ada 2 trait sama proper rhyme kalau nggak salah. Halo semuanya. Annyeonghaseyo Rebunse. Apa kabar? Oke, langsung aja yang belum tahu kita siapa, kenalin, aku Nafa. Aku Jihan. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Menarik. Tapi aku kasih tahu di awal ya kalau ini tuh konsepnya cemiu. Cemiu apa tuh? Kasih tahu. Cemiu itu correct me if I'm wrong. Pasti udah tahu lah artinya. Jadi kita di sini tuh bukan maksud menggurui. Ini tuh podcast nyantai aja kali, disambi OTW juga boleh. Ya, secara kita tuh masih mahasiswa semester 5 dan tenang aja kita ngobrol santai tapi tetap ada landasan knowledge-nya. Oh iya, oke. Semoga betah sampai akhir. Ayo kita cilin-cilin hari ini. Oke, pertama nih ya, topik yang kita bawakan tuh namanya psychobabble. Psychobabble itu apa sih, Naf? Kamu gak tahu kan? Dikit sih, dikit. Tapi ya sekalian aja jelasin di sini biar yang nonton pada tahu. Gile, sombong bener. Oke, yaudah deh. Psychobabble itu istilah populer yang ngasih tahu tentang ilmu yang berbau psikologi, tapi sumbernya tuh gak jelas gitu. Dan itu loh, Han. Apa? Istilah yang kayak psikologi tapi bukan. Ini tuh istilah kayak psikologi tapi bukan. Dan yang lebih parah lagi, info dari psychobabble ini cenderung tidak tepat. Oh gitu. Bentar deh. Kayaknya aku pernah kayak lihat di sosmed gitu, kebanyakan di Twitter, di Instagram yang kayak mimpi, kayak menurut psikologi mimpi itu terus zodiak juga. Iya. Itu ya kan? Iya, masih banyak sih, Han. Nih ya, kemarin aku lihat di Twitter, Mas. Sorry. Aku lihat di Twitter kalau orang yang tiba-tiba datang di mimpi kita, itu tuh artinya dia suka sama kita. Oh iya yang itu. Terus ada lagi. Yang introvert. Introvert itu katanya dia tuh pendiam, ansos kayak di gua gitu loh hidupnya, padahal kan nggak mesti. Iya sih, benar. Oke, terus apa namanya? Kalau kita bahas tentang zodiak dikit lah ya. Bisa ya? Kalau dari kamu sendiri tuh punya penjelasan nggak tentang zodiak yang Ada menentukan sih kepribadian? dikit. Oke, berarti sebelum kita masuk ke masalah intinya lah, kita mau tahu jelasin lah kalau ada sejarahnya dikit. Oh iya Dikit iya. ya, Gak apa-apa, dikit ya. silakan. Jadi dulu bangsa Yunani itu tuh Yunani kuno itu dia pakai zodiak cycle. Maaf ya kalau ada salah ngomong itu cemiu dia. kayak tadi. Nah, di zodiak cycle itu sebagai penyimbol bulan dalam 1 tahun itu merujuk pada 13 rasi bintang. Nah, 13. Nah, tapi pada akhirnya tuh dia dihilangkan 1 jadi 12 rasi bintang. Terus dikategorikan jadi 4 kalau nggak salah, kayak air, udara, tanah dan sebagainya gitu. Angkatan derajat apa ya? Gitu. Api. Terus ya kayak yang kita kenal kayak ada Cancer gitu. Ya aku Pisces. Aku Gemini. Lanjut. Nah kita sih yang kayak Cancer, Gemini tuh kayak entah itu masuk lambang air atau udara kayak gitu. Aku lupa. Nanti sifatnya gimana gitu? Gitu. Oh iya sih, emang make rasi bintang buat tahu kepribadian seseorang, sifat seseorang, terus nentuin hari baik. Itu tuh masih dipakai sama rakyat Cina kuno, Yunani, suku Maya, India, dan lain-lain. Banyak banget ya? Iya banyak. Berarti udah kayak jadi budaya ya? Iya benar, budaya mereka. Ya, Oke, sebelum kita menjelaskan zodiak, nah aku tuh mau kasih tahu ke kalian sih kalau kita tuh nggak melarang lah, kita nggak melarang buat percaya untuk sama zodiak atau nggak percaya atau gimana, terserah kan. Nah itu tuh kayak aku di sini menyayangkan banget kalau ada orang yang baca zodiak, aku tuh ini bintangnya, aku tuh kayak gini kepribadiannya gitu, tahu kan? Nah itu tuh kayak itu benar-benar nggak merefleksikan kepribadian gitu. Oh iya. Gitu kayak gitu. Belum tentu sih. Belum tentu, jadi kayak udah nggak 100% lah merefleksikan gitu. Iya, tapi kadang ada sih yang persentasenya cuma dikit sih. Tapi belum tentu 100% kan. Nah, padahal kepribadian itu nggak sepele, kompleks banget gitu. Aku kayaknya inget teori waktu mata kuliah kepribadian begini. Nah itu semester 1 itu kayak ada teori Gordon Allport. Gordon Allport itu kayak ada struktur kepribadiannya tuh di sini ada 2 trait sama proper rhyme kalau nggak salah. Nah di proper rhyme itu ada motivasi dan juga otonomi fungsional. Otonomi itu kayak membentuk tingkah laku yang otonom gitu.
Nah, pasti kamu punya lah motivasi. Punya dong. Nah, jadi motivasi itu membentuk tingkah laku kita, membimbing tingkah laku kita. Jadi menjadi otonom dan kita punya kepribadian kayak gini gitu. Jadi ada sebab, ada akibat gitu, ada dinamika, gitu. Ada dinamikanya gitu lah. Iya bener. Emang sih kan setiap manusia kayak aku pribadi, kayak kamu punya sikap, punya sifat yang beda. Tunggu deh. Apa? Sikap sama sifat. Kok aku nyebutnya gitu? Beda ya? Beda. Oke, ini masih masuk di teorinya Gordon Allport. Oke. Nah, di Gordon Allport ini memandang sifat sama sikap itu beda. Jadi kalau sifat itu dia ada tidak ada objeknya. Kalau sikap itu ada objeknya. Sifat ada objeknya, sikap tidak ada objeknya. Oke. Nah, kita kasih contoh simpel lah ya. Kalau sifat, kita punya sifat watak yang keras kepala. Nah, suatu ketika dia dihadapkan sama kayak diskusi atau apa gitu kan yang mengeluarkan pendapat, ide atau apa. Nah, ada temennya berpendapat yang beda, tidak sependapat sama dia, tapi dia tuh kayak nggak terima. Oh gitu. Tetap tukar sama pendapatnya sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh, jadi maksudnya tuh kalau sifat itu ada di dalam watak kayak gitu watak ya. Tadi kan keras kepala. Jadi sikap itu refleksi dari sifat. Kayak manifestasi gitu lah. Iya, manifestasi dari sifat. Nah, itu. Oh, gitu. Yang terlihat sih ya kalau sikap. Bisa terlihat karena ada objeknya sih dia. Oh, gitu, paham. Paham. Bentar ya, kayaknya tadi tuh ada apa sih? Fenomena lagi yang satunya. Yang introvert atau apa sih? Introvert. Introvert itu kayak seolah-olah dia tuh diem banget, ansos. Padahal itu gimana sih sebenarnya kalau menurut kamu? Kalau aku sih lebih prefer ke enggak. Oke. Enggak. Kenapa emangnya, Naf? Kepribadian itu bukan cuma tentang kamu ekstrovert, jadi kamu ceria banget nih. Kamu introvert, kamu pendiam. Itu bukan. Sama seperti yang dikatakan Jian di awal, kalau kepribadian itu kompleks, luas banget. Nah, kalau introvert itu teori dari Carl Gustav Jung, tokoh psikologi. Carl Jung itu. Iya, kita panggil aja Gustav Jung ya. Beliau itu punya teori yang namanya tuh persona. Itu famous banget. Fansnya BTS pasti tahu ini. Pasti tahu. Oke. Kamu fansnya BTS gak? Enggak. Tapi di sisi lain, beliau juga punya teori yang beliau itu mengelompokkan 4 fungsi kepribadian. Nah, salah satunya itu ekstraversi sama intraversi. Lebih populernya di kalangan publik tuh ekstrovert, introvert. Gak tahu deh, kenapa ya kok bisa famous banget ya? Mungkin seru aja kali ya, ada orang, kamu itu pendiam, kamu itu nggak bisa bergaul. Banyak banget gitu. Kalau kamu ceria banget, easy going itu ekstrovert. Aku ekstrovert. Belum tentu lah ya. Belum tentu. Jadi yang selama ini kebanyakan orang pikirin tuh nggak 100% lah bener ya kan? Menurut aku itu enggak, iya gak sih? Iya. Fokusin ke introvert sama extrovert ya. Kalau sebenarnya itu extrovert introvert itu satu, cara orang buat mengisi ulang energi, dan 2, cara orang berorientasi. Gini nih, bagi orang introvert itu butuh waktu sendiri buat ngecas dirinya, nge-recharge dirinya. Meskipun orangnya tuh cerewet parah, being extra yang kayak so hype abis gitu, kayak Indomie ayam geprek. Oke. Ke orang kalau mau ngisi energi tuh butuh waktu sendiri dan nggak mau diganggu siapapun. Nggak mau diganggu siapapun. Sorry. Nah, sama halnya orang ekstrovert juga belum sepenuhnya dia tuh hype abis kayak Indomie lagi ya. Aku kasih contoh ya. Ada temanku, dia tuh ekstrovert. Dia kalau di kelas itu pendiam parah. Ya mungkin siapa tahu dia tuh gak suka suasana di kelas itu, jadi dia tuh pendiam. Mungkin salah ambil jurusan. Oh iya, bisa aja sih ya. Nah, tapi di luar jam kuliah itu dia itu perlu hangout bareng, hahaha, sama keluarga, sama temen buat ngecas dirinya gitu loh. Ya emang dia pendiam banget sekali jelas. Aku kira dia introvert loh. Nah gitu ya. Kalian tuh bikin EXO. Orang yang se-extra hype kayak dia itu ternyata introvert loh. Oke, masa sih? Tahan. Oke. Terus bentar deh, tadi kan kamu bilang orientasi kan ya? Iya, orientasi itu apa sih, Nah? Ya gini intinya. Aku kasih contoh langsung aja. Kalau introvert itu mikir satu hal apapun itu orientasinya tuh ke dalam dirinya sendiri. Dia tuh lebih merhatiin kualitas daripada kuantitas.
Tapi perlu dimention tebel-tebel nih, kalau introvert sama extrovert itu bukan pusat dari kepribadian. Jadi mereka tuh cuma sebagian kecil dari kepribadian yang kompleks dan luas ini di dunia yang fana ini, oke? Oh, gitu. Mau bahas semua? Mau? Durasi, Bu. Kalau kita balik ke awal, kita refresh lagi kali ya yang tadi. Boleh. Oke, kalau zodiak kita tegaskan lagi, kita di sini kayak nggak ngelarang buat percaya, terserah kalian mau percaya juga monggo. Cuma di sini tuh kayak mau kalau nggak juga nggak apa-apa, ya kan. Jadi kalau kita dipikirin lagi kan kepribadian itu kompleks banget, nggak sederhana itu kan. Nah itu, dan belum tentu sepenuhnya zodiak itu 100% merefleksikan kepribadian kita. Kayak orang tinggal di negeri A, B pasti punya kepribadian sendiri kan. Ada budaya juga. Sih. Nah itu tempat pengaruh banget. Itu. Kalau dari kamu gimana? Kalau yang itu? Ya gitu deh. Jadi intinya kepribadian itu kompleks. Titik. Udah itu ya? Iya. Muter-muternya gitu. Ya udah deh, itu beberapa contoh yang kita bawain dari Psychobabble dari kita, oke? Aslinya tuh masih banyak banget, masih banyak. Dan istilah populer yang bukan psikologi itu bikin orang-orang umum salah mikir tentang psikologi. Berarti kalau ditarik kesimpulan ya, kalau Psychobabble itu kayak bentar, suatu pertanyaan kalau kita buat statement gitu, kita tuh harus dapat statement itu harus dapat dibuktikan secara empiris, ya. Iya benar. Secara empiris melalui penelitian, eksperimen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita mahasiswa ya. Nah itu dia sih. Jangan asal. Be careful. Fakta, data harus gitu. Jadi for your information aja kan. Kalau misal ya golongan darah B itu orangnya gimana, Gemini itu orangnya gimana, terus orang Gemini kalau oh iya bener. Nah itu namanya tuh Barnum Effect. Barnum Effect berarti secara tidak langsung kita mengiyakan gitu. Iya bener, mengiyakan. Oh iya, aku Pisces nih, aku pantas kayak gini. Nah itu Barnum Effect. Gitu, oke. Ya, padahal enggak deh, enggak kayak gitu maksudnya. Inti dari ilmu psikologi itu muternya itu aja guys. Jadi gini loh, psikologi itu fokus pada perilaku dan berbagai proses mental. Terus bagaimana keduanya itu, perilaku, proses mental, dipengaruhi oleh kondisi mentasi organisme itu sendiri dan lingkungan luarnya. Muternya tuh di itu terus. Oke. Selamat datang di ilmu psikologi. Kayaknya gitu deh ya. Udah ya, cukup ya. Udah deh. Podcast pertama kali kita ini kita buka dengan Psychobabble dan dilanjutkan dengan To Be Continued bersambung. Dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Yes.